Tak semua orang bisa menjawab persoalan ruqyah dan tibun nabawi. Butuh ahlinya untuk mendapatkan jawabannya. Bersama Ustadz Munawir, Anda bisa bertanya seputar ruqyah dan tibun nabawi di program Ustadz Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Abdullah Musta dalam program Ustadz Menjawab. Nah, di episode kali ini judulnya adalah mengatasi gangguan jin pada anak. Nah, telah hadir bersama kita narasumber kita yaitu Ustadz Munawir. Kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik, alhamdulillah. Gimana saat kesehariannya, saat sehari-harinya melakukan Alhamdulillah setiap hari meruqyah. meruqyah Ustadz ya? Ngeruqyah, setiap hari ngeruqyah orang. Berarti udah banyak ya Ustadz ya? Udah banyak, udah ribuan. Hari ini juga ada ya Ustadz ya? Hari ini insya Allah ngeruqyah. Nah, insya Allah kita akan ditemani oleh Ustadz Munawir sebagai praktisi ruqyah tuh. Nah, Ustadz, jadi sekarang kita kan tentang mengatasi gangguan jin pada anak nih Ustadz. Iya. Nah, jadi pertanyaan pertama gini Ustadz, kan anak kecil itu kan masih belum punya dosa ya Ustadz ya. Apakah dia bisa kena gangguan jin juga? Apakah anak kecil ini bisa kena gangguan jin? Sebenarnya adalah anak kecil ini sangat rentan kena gangguan jin. Rentan oleh. Kenapa dia rentan kena gangguan jin? Karena anak kecil ini belum bisa membaca doa perlindungan sendiri. Nah, pertama. Yang kedua, karena anak kecil ini belum bisa sholat seperti orang dewasa. Makanya dia rentan sekali, gampang kena gangguan jin. Ini anak kecil ini sangat gampang kena gangguan jin. Lebih gampang malah sama daripada Lebih orang gampang dewasa. daripada orang-orang dewasa. Jadi misalnya dia ya bukan karena dia masih belum ada dosa gitu. Bukan karena dia belum ada dosa, karena memang tadi dia belum bisa membaca doa perlindungan dan dia belum bisa beribadah seperti orang dewasa. Karena ibadah manusia itu sebagai pelindung dia sendiri. Dia membaca ayat-ayat Al-Quran di dalamnya, doa-doa perlindungan di dalamnya. Makanya dia tersendirinya terlindungi kalau orang dewasa ya. Tetapi kalau anak kecil belum. Makanya biasanya kasus ini yang membacakan doa perlindungan adalah orang tuanya. Orang tuanya Ya, jadinya, orang tuanya. ya. Makanya ini juga terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi membacakan doa perlindungan kepada cucunya Hasan dan Husain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'awwidhu Hasan wal Husain. Ya. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan doa perlindungan kepada Hasan dan Husain. Bagaimana bacaannya? Bagaimana bacaannya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakannya, u'izukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Artinya adalah aku bacakan kalian berdua doa perlindungan dari gangguan setan yang terkutuk, dari gangguan binatang-binatang yang berbisa, dari gangguan mata jahat. Ain. Ya. Nah, kenapa? Karena anak kecil ini tadi gampang sekali kena gangguan. Dilihat oleh orang yang memiliki ain, anak kecil itu langsung sakit dia. Rentan banget berarti ya. Rentan. Makanya dibacakan doa perlindungan oleh orang tuanya. Nabi mencontohkannya membaca doa perlindungan untuk Hasan dan Husain, padahal saat itu Hasan dan Husain tidak sedang sakit. Iya. Tapi karena dia anak kecil, dibacakanlah dia doa perlindungan. Jadi tugas misalnya orang tuanya yang baca. Iya, kayak orang tuanya atau siapa saja orang dewasa ya, sebelum dia keluar dibawa kemana-mana, dibacakan dulu doa perlindungan. Itu ada waktu-waktu khususnya enggak Ustaz kalau misalnya membacakan itu? Ada waktu-waktu khusus enggak? Sebenarnya kapan saja doa perlindungan ini bisa dibacakan ya. Cuman akan tetapi kalau memang diperlukan di saat kita sedang keluar. Misalnya keluar, apalagi orang-orang di daerah Bogor ini kan suka kulinernya itu maghrib ya. Oh, maghrib. Maghrib. Padahal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis dari Jabir bin Abdullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan nih, idza kana junhul lail, apabila malam itu sudah gelap ya, habis maghrib itu ya, maka fakufu sibyanakum, jagalah anak-anak kecil kalian. Anak kecil. Jangan sampai dia berkeliaran pas saat maghrib itu. Kenapa? Fa inna syaiton yantashiru hina idzin, kata Nabi, karena setan itu sedang berkeliaran pada hari itu, pada saat itu gitu ya. Nah, jadi waktu-waktu khususnya tadi ketika kita mau keluar.
Mau keluar dari rumah gitu ya. mau keluar dari rumah membawa anak kecil nih. Karena kita di luar kita nggak tahu nih dia ketemu dengan orang-orang yang seperti apa. Dan biasanya orang-orang yang memiliki ain, ada jin di matanya itu, begitu ngelihat anak kecil itu sakit dia. Nah, makanya bacakan doa perlindungan, terutama tadi ketika kita mau keluar. Terus yang kedua adalah apalagi keluarnya itu di saat azan maghrib, gitu kan? Maghrib, kuliner iya. ya, habis maghrib atau kadang-kadang sebelum maghrib udah pada keluar nih bawa anak-anaknya makan di luar gitu ya. Jadi ini sangat berbahaya. Jadi untuk anak-anak makanya bacakan doa perlindungan. Ya, waktu-waktunya bebas sebenarnya, cuman terkhusus di saat dia sedang keluar atau di saat waktu-waktu tertentu di mana setan sedang berkeliaran pada saat itu. Pada waktu-waktu itu ya, sama maghrib itu. Iya. Ya. Nah itu berarti biasanya apa Ustaz yang dialami oleh anak kecil? Gangguannya tuh dalam bentuk apa Ustaz? Biasanya apa gangguannya? Ini ke pengalaman saya ketika ngerukyah ya. Pengalaman saya ketika ngerukyah yang pertama adalah anak kecil ini rewel, sering nangis. Nangis melulu. Nangisnya kadang juga pada waktu-waktu tertentu. Misalnya tengah malam itu kan bangunin orang ibunya lagi tidur, bangunin nangis dia kan. Pertama tuh yang sering rewel nangis ya. Cuman kita harus tahu juga bisa jadi anak ini nangis karena pengen nyusu lapar gitu, atau juga anak itu sedang kesiangan gitu ya. Atau sedang bukan kesiangan tadi. Anak ini sedang posisinya adalah kesepian. Karena sepi, bisa nangis ya. Nah, terus jenis gangguannya juga adalah tiba-tiba anak itu sakit panas badannya. Sakit panas gitu tiba-tiba. Sakit panas badannya. Ini juga bisa coba dibacakan doa perlindungan. Atau anak ini kadang susah pertumbuhannya. Kok anak ini nggak numbuh-numbuh, kecil-kecil melulu, badannya kurus melulu. Ini juga salah satu ciri-cirinya. Terus anak ini kadang suka nunjuk ke tempat-tempat tertentu. Nunjuk dia. Ini matanya melihat kelebatan-kelebatan, matanya melihat bayangan-bayangan. Cuman kan anak kecil ini nggak bisa ngasih tahu. Nggak bisa ngasih tahu orang tuanya ya. Jadi makanya dia kadang nangis-nangis sambil nunjuk-nunjuk gitu. Ini juga salah satu ciri-cirinya ya. Artinya adalah salah satu jenis gangguan yang dialami. Jadi bisa coba dibacakan doa perlindungan atau diruqyah oleh orang tuanya. Nah itu berarti caranya gimana Ustaz yang tadi? Caranya gimana? Anak kecil ini lebih gampang kan, anak kecil ya. Sambil kita gendong nih, atau sambil kita pangku nih. Sambil pangku gendong, bacakan doa perlindungan tuh. Kalau anak kita laki-laki, u'izuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Kalau anak kita perempuan, u'izuki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Nah, kita tiup tuh. Tiup ubun-ubunnya atau kita tiup di tangan kita usapkan ke seluruh badan anak ini. Nah, ini cara pertama. Cara kedua adalah bisa dibacakan di air. Di air. Nah, setelah kita bacakan di air ini doa perlindungan tadi bisa ditambah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tuh ditiupin. Setelah ditiupin di airnya, kemudian dikasih minum. Nah, ini air minum ya. Terus selain diminum adalah dipakai waslap tuh, dilap badannya. Iya, lap badannya pakai air yang sudah dibacakan doa perlindungan tadi. Itu caranya gampang. Kalau misalnya jumlahnya itu berapa kali Ustaz? Misalnya anak kecil diruqyah. Berapa kali anak kecil ini kalau kita bacakan doa perlindungan atau kita ruqyah ini nggak ada batasan ya, karena nggak ada dosisnya sebenarnya. Beda dengan minum obat, nanti kelebihan dosis. Kalau kebanyakan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bagus malah kan. Jadi dia mendengar ayat-ayat yang agung, ayat-ayat yang mulia ya. Tidak ada batasannya. Anak-anak kecil ini berapa kali kita harus membacakan ayat-ayat Al-Quran. Biasanya saya melakukannya 2 kali, pagi dan sore. Dalam satu hari itu ya? Iya, atau di saat tadi saya mau pergian gitu, atau berada di tempat yang aneh nih, kita bacakan dulu anak kita doa perlindungan. Itu kalau batasan usianya ada nggak anak kecil misalnya? Batasan usia adalah sampai balik ya, sampai balik artinya anak itu sudah bisa kita ajarkan membaca doa perlindungan sendiri. Maka kita suruh dia membaca doa perlindungan sendiri. Tapi kalau dia belum bisa, tetap kita yang harus membacakannya.
Berarti dari diruqyah dari kecil itu sendiri pembiasaan ya biar dihafal Pembiasaan. gitu ya. Jadi anak-anak saya dari 0 bulan saya ruqyah. Saya bacakan iya. ayat-ayat Quran. Sampai sekarang bahkan kalau kepalanya kepentok minta diruqyah dia. Pentok kepalanya gitu, tolong diruqyah. Baca doa gitu. Disuruh. Ini bagus. Artinya adalah sebuah tradisi yang baik itu membacakan doa perlindungan ketika dia terjadi sesuatu atau sebelum terjadinya sesuatu. Bacakan doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya misalnya kayak ada anak kecil yang diganggu sama jin ya. Terus setelah diruqyah, misalnya jinnya udah keluar. Itu apakah ada kemungkinan bakal balik lagi, Ustaz? Apakah ada kemungkinan jin itu balik lagi setelah diruqyah orang itu? Iya, kemungkinan. Karena jin ini sama kayak manusia. Kalau dia senang di satu tempat, balik lagi dia. Ya, balik lagi ya. Jadi, tergantung senangnya si jin ini. Makanya kita terus bacakan aja ayat-ayat perlindungan tadi ya. Doa-doa perlindungan, ayat-ayat Al-Quran ya. Saran saya sih ya dibacakan pertama adalah untuk bagusnya ya Al-Fatihah, terus Al-Baqarah 1 sampai 5, kemudian ayat kursi ditambah 2 ayat setelah ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, udah. Nah, sama tambah tadi baca doa perlindungan. Insya Allah. Itu kalau misalnya jinnya itu sampai balik lagi tuh biasanya kenapa ya alasannya jin-jin ganggu anak kecil Jin, itu sampai kenapa dia bisa balik lagi? Alasan yang pertama adalah bisa jadi memang kita sering membawa anak kita di saat-saat tadi jin sedang berkeliaran kata Nabi tadi ya, di saat-saat malam itu ya, awal-awal malam itu ya. Ini berbahaya. Jadi itu pertama. Yang kedua juga ada kemungkinannya kena sihir karena berulang itu sihir. Yang berulang itu ada anak kecil disihir ya. Disihir sebenarnya untuk menyakiti orang tuanya, tapi anaknya yang disihir supaya orang tua juga sakit gitu ya. Stres ya. Jadi terus berulang, nanti begitu diruqyah sembuh seminggu 2 minggu lagi dikasih tahu saya Pak kena lagi ruqyah lagi. Nah, makanya biasanya itu kita ajarkan orang tuanya untuk melakukan ruqyah mandiri, untuk membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat ruqyah kepada anaknya supaya anaknya tidak kena gangguan lagi. Enggak karena jin ini adalah makhluk yang tidak kelihatan ya. Ya berulang-ulang dia bisa. Ini pengalaman saya meruqyah orang, kadang ada yang sering diruqyah, ada yang sekali 2 kali diruqyah udah selesai dia. Cukup karena kita sudah ajarkan orang tuanya bagaimana caranya meruqyah anaknya sendiri. Ini Ustaz, kadang tuh ada anak kecil yang dipasang-pasangin kalung jimat gitu Ustaz. Nah, alasannya buat biar jadi penangkal. Nah, itu gimana pendapat Ustaz itu? Ya, ada juga kasus anak-anak kecil itu. Ini sering ini, kadang bukan jimat penangkal aja, tiba-tiba anak kecil itu di bajunya ini diiketin itu bawang putih, bawang putih ya. Gitu. Seakan-akan dia memikirkan ya, seakan-akan dia memikirkan orang tua. Ini kadang jin itu takut dengan bumbu dapur gitu ya, dikasih dia bawang putih gitu ya. Terus juga kadang pakai yang itu tuh yang agak segi 4 dikalung-kalungin itu ya. Iya. Ada juga ditaruh di tangan, taruh di perut, taruh di leher. Itu kebiasaan anak kecil suka-suka sakit. Ini namanya jimat ya. Nabi SAW bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirik." Sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat dan guna-guna itu adalah syirik. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Nasiruddin Al-Albani. Oh iya Ustaz, kalau misalnya anak yang super aktif gitu ya, itu bisa nggak sih Ustaz diruqyah juga? Ya, bagaimana kalau anak yang super aktif atau super susah dikasih tahu lah gitu ya. Ya, bisa saja dicoba untuk diruqyah, untuk dipastikan. Kan nggak ada salahnya karena ruqyah ini doa ya. Karena ruqyah ini adalah doa, tidak ada masalah dia didoakan. Yang pertama, yang kedua adalah semakin sering dibacakan ayat-ayat Al-Quran, nanti semoga saja harapan kita sel-selnya, saraf-sarafnya bekerja lebih baik lagi dan dia menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang soleh. Bagus, bacakan saja ayat-ayat Al-Quran, baik dia super aktif. Kalau ditanya itu sering nanya kepada saya, bisa nggak? Bisa saja, ya, bisa. Kita ruqyah saja. Jadi yang merubah itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan dia, orang tuanya nih, doakan anaknya ya. Angkat tangannya berdoa kepada Allah supaya anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
Nah, jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Allah yang membolak-balikkan hati tuh Iya. supaya ditetapkan hatinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz, ya, jadi biasanya ada anak kecil yang suka digangguin sama jin. Itu apa ada hubungannya juga sama orang tua yang digangguin jin juga, Ustaz? Apakah ada hubungannya orang tua dengan anak ya? Ternyata orang tuanya orang tuanya diganggu jin, apakah anaknya juga diganggu jin atau sebaliknya? Anaknya diganggu jin, apakah orang tuanya juga diganggu jin? Nah, ini adalah bisa kita lihat dengan kita ruqyah dulu untuk dipastikan. Kemungkinannya ada ya. Kalau jenis gangguannya itu biasanya jenis sihir ya. Kalau gangguan itu jenis sihir, biasanya memang suka seperti itu. Jadi orang yang nyihir ini kadang bapaknya yang disihir, kadang anaknya, nanti kadang ibunya yang disihir, semuanya. Makanya secara khusus ya kita membaca doa perlindungan. Inilah hikmahnya syariat yang bijaksana ini. Setiap selesai sholat kita disuruh baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Itu adalah penjagaan yang sangat sempurna dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita menanamkan dalam hati kita bahwa sebaik-baik perlindungan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan terlindungi dari gangguan setan. Ini Ustaz, kalau misalnya dipikir-pikir lagi ya, itu sebetulnya sebesar apa sih dampak negatif yang bakal mempengaruhi si anak misalnya dia sampai diganggu jin? Ya, sebesar apa dampaknya si anak ini kena gangguan jin ya, diganggu jin, dampaknya sangat besar sekali. Jadi bisa mempengaruhi pertumbuhannya ya. Pertama, mempengaruhi pertumbuhannya. Saya sering meruqyah anak itu katanya dia sawan. Atau itu penyakit apa namanya? Sawan katanya. Iya. Badannya kurus itu dia mengganggu pertumbuhannya. Ya, mengganggu pertumbuhannya pertama ini ya. Yang kedua adalah mengganggu mentalnya juga. Mentalnya. Kadang anak ini melakukan refleks-refleks yang buruk karena tidak pada diri kontrolnya. Jadi karena dia dikontrol oleh jin gitu ya. Makanya bukan dari dirinya gitu bukan dari dirinya. Nah, ini adalah sebagai orang tua kita ngelihat nih anak kita ini seperti apa, bagaimana dia bisa mengontrol dirinya. Apakah dia terkontrol dengan baik ya? Kalau tidak, maka cobalah dengan cara diruqyah. Bisa diruqyah oleh orang tuanya, bisa diruqyah oleh orang lain, atau bisa dia memanggil peruqyah. Tentunya di sini adalah saya menyarankan adalah ruqyah syar'iyah, bukan ruqyah syirkiyah. Iya, menggunakan ruqyah syar'iyah ya. Jadi bisa berdampak sampai segitu ya Ustaz ya. Iya. Ini sedikit yang terakhir nih Ustaz. Nasihat buat misalnya orang tua, ibu-ibu agar anaknya terhindar dari yang namanya kerasukan jin atau diganggu jin. Iya. Nasihat sedikit dari Baik. Nasihat saya adalah yang pertama ya, sering-sering dibacakan doa perlindungan anaknya. Jangan nunggu sakit dulu ya. Yang bacakan doa perlindungan. Yang kedua adalah ya jangan suka keluar di saat-saat maghrib gitu ya. Dijaga anaknya. Kata Nabi tadi kufu sibyanakum, tahan anak-anak kalian, dia nggak boleh keluar. Fa inna syaiton yantashiru hina idzin, karena setan sedang bertebaran pada saat itu. Maka dijaga anaknya pada jam-jam seperti ini ya. Kemudian yang ketiga adalah kita bekali anak-anak kita tentang pendidikan Islam ya. Ajari dia sholat supaya nanti menjadi perlindungannya secara otomatis itu ya. Secara otomatis menjadi perlindungannya. Kemudian yang keempat adalah tidak ada salahnya kalau memang ada ciri-ciri yang kita lihat anak kita aneh gitu, seperti sering melihat kelebatan-kelebatan, bayangan-bayangan, atau anaknya sering sakit melulu ya, atau anaknya sering ngigau di saat tidur itu, di saat dan berbagai macam keluhan-keluhan yang lain, tidak ada salahnya lakukan ruqyah. Lakukan ruqyah supaya kita tahu lebih awal ya, supaya tidak mempengaruhi pertumbuhan secara fisik dan pertumbuhan secara psikis anak itu sendiri. Oh iya. Ya, jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi saran dari Ustadz Munawir bahwa ya pertama untuk anak kecil ini, gangguan dari anak kecil ini harus dibacakan ruqyah sebelum sakit gitu ya. Terus juga harus diajarkan kepada anak-anak itu, karena ya masa sampai balik ini dari kecil sampai balik ini akan sangat rentan gitu. Jadi diajarkan sampai dia bisa meruqyah dirinya sendiri gitu. Nah, itu saran untuk
orang tua agar anaknya terhindar dari gangguan Gangguan jin. jin. Nah, itu untuk membahas dari judulnya topik yang kita bahas pada program hari ini. Nah, ya mungkin itu untuk mengakhiri ya Ustaz ya, dari Ya, perbincangan baik, kita baik. hari ini. Ya mungkin saya Abdullah Musa ingin undur diri dan Ustaz Munawir Ya. kita akan lanjut lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak semua orang bisa menjawab persoalan ruqyah dan tibun nabawi. Butuh ahlinya untuk mendapatkan jawabannya. Bersama Ustadz Munawir, Anda bisa bertanya seputar ruqyah dan tibun nabawi di program Ustadz Menjawab.